Salam petani porang Indonesia. Oke, selamat siang teman-temanku. Semoga kita hari ini masih diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang melimpah. Amin. Oke, untuk siang hari ini saya berada di lahan nih. Lahan porang kita yang ada di sawah. Suasananya cukup panas. Ini jam 12 sambil makan siang. Makan siang ada di lahan. Ceritanya ngeyup ini ya. Oke, hari ini daripada nganggur habis makan kenyang ngantuk malahan, cerita-cerita sedikit mengenai perkembangan tanaman porang yang kita punya hari ini. Ini perkembangannya seperti ini. Ini sudah jalan 2,5 bulan. Beberapa ada yang kecil-kecil karena kemarin hangus waktu tanam, gosong. Tapi puji Tuhan masih bisa tumbuh ya. Sambil ngecek apakah ada ulet apa enggak, sambil matun ya. Saya mau berbagi informasi, tapi sebelumnya tolong bagi yang nyimak silahkan bisa di subscribe, like, share kalau nanti video ini cukup bermanfaat ya. Tapi kalau enggak ya skip aja lah. Oke, seperti yang kita tahu, setiap tanaman itu dalam masa pertumbuhan pasti akan membutuhkan unsur-unsur pertumbuhan ya, atau kita bisa sebut ZPT, zat perangsang tumbuh ya. Ada 3 unsur di dalamnya. Pastinya nggak jauh-jauh dari unsur N, P, dan K. Nah, unsur N sendiri, nitrogen, ini cukup dibutuhkan buat tanaman untuk masa pertumbuhan, terutama di fase vegetatif ya. Lalu unsur yang lain ada fosfat, P, dan K itu kalium ya, itu juga sangat mendukung untuk pertumbuhan. Tapi biasanya untuk fosfor dan kalium ini dominan biasanya di fase generatif. Nah, di fase vegetatif tanaman sangat membutuhkan unsur nitrogen ya. Nitrogen ini sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk pertumbuhan tunas ya. Ini sangat dibutuhkan. Nah, tapi kalau misalkan unsur tadi tidak berimbang, juga pastinya akan cukup mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sendiri ya. Jadi kita harus memberikannya secara berimbang. Sebagai contoh, ini ada tanaman kita yang kerdil seperti ini ya. Kerdil seperti ini hanya tumbuh kecil-kecil tapi tidak ada yang membesar. Nah, ini salah satunya biasanya diakibatkan karena unsur nitrogennya overdosis ya. Biasanya overdosis, kebanyakan nitrogen, sedangkan fosfor dan kaliumnya kurang. Jadi dia lebih kebanyakan nitrogen. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Sekedar informasi saja, ini bukan maksudnya untuk menggurui ya, bukan maksud untuk menggurui atau ngajarin. Ini hanya untuk sharing-sharing saja, berbagi informasi ya. Kalau misalkan nanti informasi salah, bisa diralat ya. Oke, untuk pertumbuhan yang semacam ini kita bisa lakukan dengan cara menambahkan air bawang merah. Bisa air bawang merah ya,
untuk merangsang pertumbuhan tanaman ya, agar tidak muncul tunas terlalu berlebih seperti ini, sehingga pertumbuhannya juga bisa lebih optimal. Kita bisa tambahkan pula unsur lain ya, kayak fosfor dan juga kalium untuk mengimbangi ya. Unsur nitrogen biasanya kita bisa dapat kalau nabati ya, bisa dapat dari pupuk-pupuk dari tanaman atau dedaunan hijau, itu biasanya mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi. Untuk fosfor bisa juga dapat dari bonggol pisang. Bonggol pisang itu juga cukup mengandung unsur fosfat yang cukup tinggi. Lalu untuk yang kalium kita bisa tambahkan, bisa dapatkan dari sepet tadi ya, kalium. Lalu susu itu juga baik untuk aplikasinya, nanti bisa disemprot nanti, seperti itu caranya ya. Disemprot saja berkala, nanti kita lihat pertumbuhannya sambil lihat nanti bagaimana pertumbuhan dan reaksinya. Seperti ini tanaman yang kita rawat ya. Kalau untuk tanaman porang itu biasanya kalau fase vegetatif itu biasanya dimulai dengan pertumbuhan tunas seperti ini ya. Tapi nanti kalau untuk pertumbuhan generatifnya biasanya sudah mulai ditandai dengan munculnya katak seperti ini. Ini kan cukup lumayan kan. Ini tunas pertama, tunas kedua, mulai fase generatif, bisa kita tambahkan kalium dan fosfor. Ini masih muncul lagi, tunas baru ya, seperti itu. Intinya setiap petani itu bebas untuk berekspresi, jangan kepatok sama informasi-informasi kuno atau paradigma kuno ya. Itu tetap kita pakai, tapi dasarnya kita juga harus berinovasi ya. Jadi petani itu harus kreatif, harus inovatif ya. Apalagi petani-petani pemuda ini akan pinter-pinter ya, pastinya akan banyak mendapatkan informasi-informasi yang bisa didapatkan dari media sosial ataupun dari internet dan segala macam ya. Pastinya itu sangat membantu kita untuk bisa lebih maju. Oke, demikian dulu untuk informasi siang hari ini. Aduh, ini panas sekali, waktunya untuk pulang. Ini sudah agak lelah ya, nanti kita kembali lagi nanti sore lah ya, biar agak ademan dikit ya. Oke, sampai di situ dulu untuk informasinya. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah ucap, saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang, itu pastinya milik kita, selebihnya kita serahkan sama yang kuasa, yang menentukan. Oke, terima kasih buat yang sudah nyimak. Jangan lupa di like, jangan lupa untuk subscribe-nya ya, biar channel kita juga tambah berkembang. Oke, terima kasih. Salam petani porang Indonesia. Semangat. Dadah.